Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatid, para ustadzat, tokoh masyarakat, Bapak RT, Ketua DKM, segenap panitia peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW, tanpa kecuali yang kami hormati. Hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para santri, mudah-mudahan pada malam hari ini kita dicatat orang yang cinta kepada Rasulullah SAW. Amin ya robbal. Bapak ibu sekalian, demikian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita selaku hamba Allah, sampai Allah nyatakan wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat Allah, tidak akan pernah terhitung saking banyaknya. Sekarang bicara nikmat itu ada 3 ulama mengatakan. Yang pertama nikmat duniawiyah, yang kedua nikmat diniyah, yang ketiga nikmat ukhrawiyah. Kalau nikmat duniawiyah, contoh seperti kita mendapatkan rezeki yang halal, nikmat itu. Ada lagi sehat, nikmat itu, nikmat duniawiyah. Berapa bulan kita kopi deh, berapa? Ya kan pakai pakai dal, kol-kolah itu. Kopi deh gitu ya. Kubro apa sugro? Kubro apa bu? Lagi dah. Kena kopi deh. Alhamdulillah sekarang udah sedikit-sedikit Allah angkat. Ini bukan musibah nasional, internasional. Semua orang yang masuk rumah sakit pokoknya COVID gitu aja udah. Ada di Depok tuh nenek-nenek kecangklak digendong sama cucunya masuk rumah sakit, ini mah COVID. Nenek-nenek kecangklak, sama bahasanya. Nenek-nenek kecengklak dibawa sama cucunya ke rumah sakit, ini kena COVID gitu. Semua orang pilek masuk rumah sakit COVID, gitu aja udah. Nah sekarang alhamdulillah nih, ya 2 tahun kurang lebih kita merasakan pandemi yang luar biasa. Sampai saya juga 2 tahun ngajar pakai Zoom. Udah kagak enak-enaknya ngajar pakai Zoom. Kadang-kadang kita dikerjain sama mahasiswa. Ya kan di UI juga, di PJ juga. Ya absen nih, berapa mahasiswanya? Ada 24. Kadang-kadang dosennya ya akal-akalin, cuman fotonya doang. Orangnya mah kagak. Ada juga anak begitu lulus nggak berasa lulus. Tahu iya dapat ijazah, yang tantangan kopi deh gitu. Jadi sehat itu nikmat. Dengan sehat kita bisa warawiri. Ini saya pakai bahasa sini aja dah. Ya.
Dulu nih almarhum kawan saya yang mondok di pesantren Al-Obin Depok, Kiai Haji Abdurrahman Ali. Kawan saya dari Sanawiyah, kawan saya dalam dakwah. Alhamdulillah sekarang anaknya Maulana pondok di tempat saya. Memang pondok saya bukan pondok modern, pondok salafiyah, ngaji kitab aja udah. Ya, sore, pagi, siang, malam kitab ya, kita buku begini udah gitu. Mudah-mudahan bisa menjadi kader buat di daerah sini. Amin ya robbal, ilmunya manfaat. Nanti kalau kita sehat, kita bisa kemana-mana. Modalnya sehat aja. Kalau nggak sehat nggak kemana-mana. Bu, sekarang kenapa ibu datang maulid? Kenapa? Jawaban ibu, urat asam. Asam urat apa? Kalau asam urat belum parah, udah parah tuh urat asam udah parah gitu. Ya. Ada yang kecemplak kali ini. Di samping iman sehat. Tuh. Nah itu contoh nikmat duniawiyah. Ada lagi nikmat diniyah. Kita bisa beramal, bisa beribadah, bisa sholat, bisa puasa, bisa haji, bahkan bisa menghadiri maulid hari ini. Tetap takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu namanya nikmat diniyah namanya. Ada lagi nikmat ukhrawiyah, nikmat akhirat. Apa itu? Amal sedikit tapi Allah balas dengan pahala yang berlimpah. Contoh, Rasulullah SAW katakan, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asran. Siapa yang salawat kepadaku satu kali, aku akan balas 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan, maka akan dibalas menjadi 10. Itu nikmat ukhrawiyah. Kita berbuat satu dibalas 10, bahkan Allah lipat gandakan lagi buat orang yang ikhlasnya makin tinggi. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan lipat gandakan lagi. Ini sholawat kayak tadi kan luar biasa itu. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, soko guru Thariqah Syadziliyah. Beliau pernah bermimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, kau katakan siapa yang sholawat kepadamu satu kali, maka akan dibalas 10 kali. Apakah itu buat orang yang sholatnya khusyuk saja? Rasulullah jawab, tidak. Bahkan orang yang sholawatnya tidak khusyuk pun Allah akan kirimkan malaikat untuk mintakan ampun kepada orang yang sholawat. Apalagi kalau bacanya khusyuk. Hanya Allah yang tahu balasannya. Gampang dah kali ini kita nih, waktu para santri baca rawih, kau punya sholawat tuh? Ada yang tidur nggak? Ada yang nyender nggak? Masa ada yang sambil makan kue nggak? Ada, nggak berhenti-berhenti. Tapi nikmat aja orang sholawatan. Ibadah yang paling nikmat, paling asli itu sholawat. Kalau umpama kita sholat kita kurang khusyuk, nilainya kurang. Apalagi kalau dicampur riya. Ada dia sholat, nggak ada dia malas-malesan. Takbir juga kan Allah gitu. Tapi kalau kira nanti dia takbirnya luar biasa, artinya udah kurang tuh nilainya. Puasa gitu juga, haji gitu juga. Ada orang haji bukannya ibadah, pengen dipanggil ibu haji, bapak haji.
Begitu pulang, awas lo nggak panggil gua Papa Haji. Begitu juga yang umroh, pengen panggil ibu umroh gitu. Ya, kalau haji kan haji, ya aja. Ya kalau umroh, ya ada Bu umroh mau kemana? Umpama begitu, ya. Artinya kalau kita haji kurang ikhlas, pahalanya juga kurang. Tapi sholawat riya sekalipun masih ada pahalanya itu sholawat. Itu hebatnya sholawat. Mama ada orang nih riya itu, riya pamer, pahalanya masih ada. Coba di ibu kalau manggil ibu-ibu ngaji, kadang-kadang ngajinya 10, sholawatnya dari jam berapa? Kalau tidak jam 7 katanya itu. Itu kalau kita lihat sambil tiduran dia bacanya gitu. Tapi memang mantep aja ibadah sholawat itu, pahalanya keren. Nah itu contoh nikmat ukhrawiyah. Kita berbuat satu kali tapi dibalas, bahkan Allah akan lipat gandakan lagi. Nah nikmat yang terbesar, nikmat dunia apa? Adalah kita dikasih hidayah Islam, iman, dan marifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang terbesar. Juga nikmat diutusnya Nabi kita Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Itu nikmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu nikmat diniyah namanya. Nikmat yang berdimensi agama. Ini kita maulid dalam rangka apa? Mensyukuri nikmat diutusnya Rasulullah SAW sebagai Rasul yang rahmatan lil alamin. Kan luar biasa itu. Bapak Ibu sekalian, dulu ada dalam kitab Al-Hadyutam fi Mawarid Sayyidin Nabi, atau orang nyebutnya kitab Al-Hadyutam namanya. Itu Profesor Dr. Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Dia punya orang tua namanya Syekh Abbas, Syekh Abbas Al-Maliki. Itu Syekh Abbas Al-Maliki, dia menghadiri maulid di Baitul Maqdis. Ibu juga ada yang ceramah juga itu. Ramai juga ini ya. Mantap. Biar yang ceramah dulu. Kasih peker. Ya. Nah, sampai mana tadi? Sampai mana? Sampai ada yang ceramah tadi. Saya ulangi ceritanya. Jadi Profesor Dr. Said Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau punya orang tua namanya Syekh Abbas Al-Maliki. Satu ketika Syekh Abbas Al-Maliki menghadiri maulid di Palestina, di Baitul Maqdis. Apa yang dilihat di sana? Ada orang sudah ubanan. Kalau ubanan masih remaja apa udah tua? Oh udah tua. Ada orang udah ubanan. Itu dari mulai maulid sampai asraka, diri aja nggak udah. Nih Syekh Abbas aneh juga kok orang dari semenjak baca riwayat berjanji. Ya kalau di sini ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Dia duduk, dia diri sampai asraka di diri. Sampai akhirnya selesai maulid, ada orang nanya, kok yang lain dirinya setelah asraka, kalau sampean ini kok diri dari mulai baca rawi. Dia cerita, saya pernah punya dosa sama Rasulullah SAW.
Satu ketika ada maulid, saya nggak diri, yang lain pada diri, dia duduk. Nah, gak lama kemudian dia bermimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang menyambut Rasulullah, semua orang menyambut Rasulullah. Begitu dia mau bangun kagak bisa bangun. Yang lain mungkin cium tangan bolak-balik sama Rasulullah, ini dalam mimpi, dia nggak bisa bangun. Nah, begitu besoknya dia nadar, ya Allah, kalau kau sembuhkan nih penyakitku, nggak bisa bangun bertahun-tahun. Dia nadar, kalau memang kau sembuhkan penyakitku, aku akan diri kalau ada maulid. Nah, itu asbab wurudnya tuh. Itu orang pada duduk, dia malah terbalik apa? Dia diri aja dari mulai baca sholawat pertama sampai asraka. Nah, itu cerita Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Ini kan luar biasa. Kenapa kita kudu bersyukur? Jangankan kita, wong Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja bersyukur kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam tuh 30 abad yang lalu, 30 abad berapa tahun? Pada bengong baik, gue dilihatin. 30 abad berapa tahun? 3000 tahun. Buset, matematika jeblok semua ini. Pakai buset dah. 30 abad berapa tahun? 3000 tahun. 3000. Mohon maaf ya, itu mah tadi setan jalan buset. Tahu buset artinya? Bau setan. Nah, 30 abad sebelum Nabi kita lahir, Nabi Allah Ibrahim, maaf ya, kan punya istri 2. Pertama Siti Sarah, punya anak Ishak alaihissalam. Kedua Siti Hajar, punya anak Ismail alaihissalam. Akhirnya oleh Nabi Ibrahim dipisahin. Siti Sarah dan anaknya di Palestina, Siti Hajar dan anaknya Ismail dibawa ke Mekah, tanah tandus. Dia cerita, dia doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sekian, yang tadinya Mekah jadi tandus, yang tadinya Mekah itu tandus, kemudian jadi subur karena ada air Zam-Zam. Nah, tapi ini saya potong aja ceritanya deh. Nah, di situ Nabi Ibrahim doa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, utus ke tengah-tengah mereka seorang rasul dari keturunan mereka. Makanya Nabi kita Muhammad SAW itu silsilahnya nyambung sampai Ismail alaihissalam. Ayo, ada ngapal nggak? Ngapal gue bagi duitnya 100.000 dari mulai Abdullah sampai Adnan. Bener-bener nih. Ini tas duit polisinya nih, ada 2000. Ayo, ada yang apa? Ini bukan kuis. Ayo, siapa? Silakan. Ya, amplop bagi 2 dah. Siapa 5? Tuh 2, 3, 4, 5. Udah habis waktunya udah. Enggak, kalau mau buru-buru tadi itu habis. Itu kalau dilihat silsilah Nabi kita kan sampai kepada Ismail alaihissalam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Firin bin Malik bin Nador bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Idar bin Addan bin Ma'ad bin Addan ila Zabi Ismail nisbatu huwa muntama, sampai kepada orang yang disembelih siapa? Yaitu Ismail alaihissalam. Itu jawabannya tuh. Ya, gak jadi dah, gue bagi 2. Bagi waktu cuma 5 menit, 5 detik ya.
Itu Nabi Ibrahim doa tuh, ya Allah utus seorang Rasul ke tengah-tengah mereka dari keturunan mereka. Maksudnya tadi sisilannya Nabi kita sampai kepada Ismail alaihissalam. Itu 3000 tahun sebelum Nabi lahir. Makanya sebagai rasa syukur Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita buatkan sholawat yang dianjurkan dibaca dalam sholat, namanya sholawat Ibrahimiyah. Nah, itu asbab nuzulnya tuh, asbab wurudnya tuh. Coba, kalau nggak hafal berarti nggak pernah sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Ayo baca, ini mah nggak kuis. Ayo coba. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala fil alamina innaka hamidum majid. Itu sholawat sebagai bentuk syukur Nabi kita kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Baru tahu kan? Luar biasa. Kenapa? Alhamdulillah saya didoakan oleh moyang saya Ibrahim. Moyang saya doa supaya saya jadi Rasul. Jadi Rasul. Sabab. Artinya begini Bapak Ibu, kalau Nabi kita saja bersyukur kepada Nabi Ibrahim, masa sih kita nggak mau bersyukur kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Jangan ikutin orang Wahabi, itu mah kombloon. Tahu Wahabi? Yang apa-apa bid'ah pokoknya. Ngerti nggak? Semua masuk neraka, dia doang sendiri masuk surga. Emang enak masuk surga sendirian? Biar ini sendirian masuk surga. Surga punya dia yang lain kontrak. Itu Wahabi kerjanya tuh. Apa dianggap bid'ah? Maulid bid'ah. Ampun dan orang. Dan itu masif serangannya. Ini kalau yang dengan demen dengan HP itu serangannya luar biasa. Mereka itu dakwah pakai duit. Ini hati-hati di kampung kita ini. Pertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan goyah. Kalau di kampung kita ada yang anti tahlil, anti sabanan, anti maulid, anti kunut, Pak RT tolong catat aja, nggak usah dipapain. Paham nggak? Jangan bikin gara-gara di kampung kita itu. Ya, makanya ada aswaja. Apa aswaja? Bukan asal ada Wahabi jitak aja, gitu. Asal ada Wahabi, tapi jitaknya pakai ilmu. Ini kan rese nih orang. Saya nulis buku, alhamdulillah sampai sekarang ada 25 buku saya. Paling nggak ada 6 buku saya yang bernuansa nyerang Wahabi. Ritual santri Ahlus Sunnah wal Jamaah, kedai santri, secangkir kopi santri, virus Wahabi, virus Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada kira-kira 6 tuh. Sampai bosan saya melawan mereka itu. Tapi nggak berhenti. Tapi alhamdulillah, makanya kita jangan diem. Kalau yang suka main Facebookan, Twitteran, apalagi WA-an, jangan takut-takut jawab. Maulid bid'ah, Mukeli juga bid'ah, gitu aja bilang. Emang mukanya ada zaman Nabi? Itu balikin aja, terserah pakai bahasa ibu masing-masing. Mereka juga serampangan. Ya, ini luar biasa. Sekarang ini orang Wahabi udah mulai apa? Karena dia juga bikin definisi bid'ahnya goyang. Dulu katanya bid'ah itu sesuatu yang tidak dikerjain Nabi.
Yang kagak Nabi kerjain namanya bid'ah, kata dia begitu. Rupanya dia takut ngatain Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab ngerjain yang Nabi kagak kerjain. Taraweh itu bid'ah. Zaman Nabi nggak ada taraweh berjamaah. Jadi di zaman Abu Bakar juga nggak ada. Baru pada masa Umar bin Khattab, Umar ngomong, oh andaikan ini jamaah dipimpin oleh seorang imam, makanya dipanggil Ubay bin Ka'ab. Ya Ubay bin Ka'ab, kamu maju jadi imam. Semenjak itu tarawih berjamaah. Nabi nggak ngajarin tarawih berjamaah. Takut, berani tuh orang Wahabi ngatain Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sesat, dibejek. Berani dia ngatain Utsman bin Affan. Berani dia ngatain Abu Bakar. Ini Al-Quran yang kita baca, itu kan apa namanya, kerjaannya Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Di pada masa Abu Bakar ada perang Yamamah namanya, perang melawan orang yang tidak mau berzakat dan orang yang murtad serta ada yang ngaku nabi. Maka begitu perang gak kurang dari 70 penghafal Al-Quran tewas. Akhirnya begitu pulang Umar mikir, waduh ini kalau begini terus habis ini penghafal Al-Quran. Akhirnya Umar usul kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, udahlah ayo kita tulis saja Al-Quran. Dah singkat cerita akhirnya Abu Bakar lewat ilham dari Allah nerima usulan Abu Bakar, baru tuh Al-Quran ditulis. Tadinya adanya di tembok, di pelepah korma, di daun lontar. Kenapa? Sebab orang Arab ngandelin hafalannya. Akhirnya yang di pelepah korma, yang di batu, yang di daun lontar dikumpulin, dijadikan sebuah mushaf. Itu kan zaman Nabi nggak ada. Makanya ada orang Wahabi, siapa namanya itu, nyium Al-Quran itu nggak diajarkan Nabi. Al-Qurannya belum ada, gimana? PA. Oh, siapa namanya? Oh gitu, ya. Benar, Ustaz Jawa semua. Karena udah nyebut gitu. Ya, kalau ditangkap ntar beliau dulu. Itu ada tokoh Wahabi. Luar biasa tuh orang. Ya, nyium Al-Quran katanya bid'ah. Nabi nggak pernah ajarin. Ya mau di zaman Nabi belum ada Al-Quran PA begitu. Nah itu akhirnya Al-Quran dibukukan. Itu berkat perjuangan Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Tapi Al-Quran yang ditulis pada masa Abu Bakar tulisannya masih macam-macam. Akhirnya pada zaman Utsman bin Affan jadi khalifah, dikumpulkan lagi Al-Quran. Dikumpulkan para penghafal Al-Quran untuk menulis Al-Quran dengan satu mushaf, dengan satu khat. Makanya dibikin 7 kalau nggak salah itu. Semua tulisannya kudu sama. Nah kalau mau ngelihat apa Al-Quran yang diproduk atau yang dikeluarkan oleh Saudi itu kayak gitu agak sulit membacanya. Kola itu nggak ada apanya, alifnya tanda begini. Nah itu namanya Mushaf Utsmani. Yang kagak sesuai dengan tulisan Utsman bin Affan, yang tidak sesuai dengan tulisan panitia yang ditunjuk oleh Utsman bin Affan dibakar. Makanya orientalis, orang-orang barat nuduh katanya Al-Quran gak sempurna sebab ada yang dibakar, yang apa? Ada yang dibakar katanya. Padahal mereka hafal Al-Quran semua. Supaya seragam tulisannya begitu. Makanya dikenal dengan Mushaf Utsmani, Mushaful Imam namanya. Itu pun belum ada baris, belum ada titik. Coba bayangkan, harokat kagak ada. Ente ini baca Quran gak ada harokat. Kalau gak ada feeling gak bisa. Akhirnya tampil siapa? Ali bin Abi Thalib, kumpulkan lagi sahabat-sahabatnya, dibikin panitia pensyakalan Al-Quran, ditunjuk Abu Aswad Ad-Duali untuk mensyakalkan Al-Quran. Sampai ada
kaidahnya tuh, la tatimu doma ila binomi tasyabatain. Orang nggak nyempurna, orang nggak sempurna nyebut doma kalau mulutnya nggak monyong. Makanya saya waktu ngaji Al-Quran selalu ngeliatin mulut guru. Kalau sekarang ngeliatin apa? Kantong guru. Ya, belum punya beras belum ini. Liatin mulut guru. Alhamdulillah. Tuh. Du gimana nyebut du? Jangan alhamdulillah, itu salah nyebut begitu. Doma itu monyong, gak usah takut-takut. La tatimu doma ila binomi syabaten. Orang gak sempurna nyebut doma kalau mulutnya gak monyong. Wala tatimul fathah ila bipati syabaten. Orang gak sempurna nyebut fathah kalau mulutnya gak kebuka. Buka gak? Coba ada orang bacain malu-malu, alhamdulillah, mingkem mulutnya, nggak sempurna. Wala tatimul kasro ila bikasri syabatain. Orang tidak akan sempurna nyebut kasro kalau mulutnya nggak mingkem. Tau mingkem? Lillah, jadi bibirnya ke bawah dikit itu mingkem kalau bahasa Depok. Bahasa sini apa namanya? Sama. Oh, sama baik ya. Iya, sama baik katanya. Ya, itu ibu-ibu disuruh jalan baik gitu kan. Jadi sakit suruh jalan baik deh. Akhirnya di baris itu Al-Quran dikasih harokat. Karena banyak orang salah baca. Sekarang saya tanya, di zaman Nabi ada nggak? Jangankan harokat, jangankan Al-Quran. Belum ada titik, belum. Maka ada muridnya yang Sayyidina Ali, yang kemudian pada masa beliau baru Al-Quran dikasih titik. Jadi dari mulai Al-Quran di pelepah korma, di daun lontar, di batu, kemudian dibukukan jadi sebuah buku, kemudian dikasih harokat, dikasih titik, itu semuanya bid'ah. Zaman Nabi nggak ada. Berani orang Wahabi ngatain kalau apa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu sesat. Nggak berani nih. Berani ngatain Umar bin Khattab tarawih berjamaah itu adalah sesat sebab Nabi gak ajarin. Akhirnya orang Wahabi sekarang bikin definisi lagi. Bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak diajarkan Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Mulai itu ditambahin. Jadi kalau dilakukan sama Khulafaur Rasyidin bukan bid'ah. Nah, orang bikin definisi kayak tawar menawar. Apa yang terjadi? Aisyah bukan Khulafaur Rasyidin. Dia punya fatwa 200. Berani Wahabi ngatain Aisyah yang punya fatwa 200. Diem lagi dia. Oh enggak, pokoknya dilakukan oleh sahabat. Nah, lama-lama berani dia ngatain Salahuddin Al-Ayyubi yang pernah mengumpulkan ulama dan pejuang bikin maulid besar-besaran. Gak berani. Coba Salahuddin Al-Ayyubi adalah sesat. Gak berani. Akhirnya tambahin lagi, apa itu bid'ah? Sesuatu yang tidak dikerjakan Nabi, Khulafaur Rasyidin, sahabat dan salafus saleh. Lama-lama yang kagak dikerjain memburu uang, gitu aja udah. Lo orang ngasih definisi kok begitu? Oke, di sana ada santri gak sini? Ada ya? Ini kan dia emang kagak punya ilmu nahu, sorob, balagu, apalagi. Terjebak dengan letter hadis. Kullu bid'ah dolalah. Itu kan hadis ya. Kalau panjangnya begini, fa inna asraqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin. Udah, sekarang kita ambil dah. Wa kulla dolalatin ya ambil intinya aja sekarang. Kullu bid'atin dolalatun, ambil sekarang. Itu dolalatun jadi apa? Kalau nahunya jadi khobar, kullu jadi mubtada. Tapi bid'ah itu bukan sifat, dia adalah mausuf, bukan naat tapi man'ut. Makanya mesti ada naat. Kullu bid'atin la tadhulu tahta asrin syar'in dolalatun. Setiap sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi dan bertentangan dengan syariat itu baru sesat. Nah, contoh ada orang bikin sholat ngarang sendiri,
Loh kok sholatnya begitu? Sujud dulu baru ruku. Nah ini bid'ah nih. Puasa cuma sampai jam 10. Ibu-ibu. Nah itu bid'ah tuh. Bikin-bikin sendiri. Hajinya kayak Ahmadiyah, bukan ke Mekah, ke Parung. Tawafnya pasar Parung. Kambing dituapin dan. Kan Ahmadiyah begitu, tawafnya nggak perlu kemana. Haji nggak perlu ke Mekah, cukup di Parung katanya gitu. Meribet banget, ntar gue bilang sainya di mana sainya ntar? Di Ciseeng. Bid'ah tuh baru tuh. Bapak Ibu sekalian, juga para asatid, kalau ulama salafus soleh nyebut bid'ah itu biasanya dilarikan kepada aliran teologi, Mu'tazilah. Kadang-kadang juga Syiah Rafidhah, kadang-kadang dikembalikan kepada Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, bukan kepada Amaliyah. Kenapa kok orang Wahabi sekarang mengatakan bid'ah sesuatu yang sifatnya Amaliyah? Ini kan kacau begitu. Ini kita bedah nih sekalian nih, biar pulang ntar punya bekal. Bid'ah itu bukannya sifat mausuf, sesuatu yang disifati. Contoh, setiap gelas adalah jelek. Kira-kira punya gelas marah apa enggak? Setiap gelas adalah jelek. Yang punya gelas marah enggak? Ya marah dong, enak aja gelas gue dikatain jelek. Bukan boleh beli. Ada lagi temennya, enak aja nih kado gue waktu nikah nih. Paham? Iya, setiap gelas yang somplak, yang kalau kita minum bibir kita soek, nah itu baru sesat. Nah begitu. Jadi bid'ah kayak barang, bukannya sifat. Ini kagak pernah ngaji nahu, sorok gimana? Bikin rese aja tuh. Ada lagi yang lucu lagi tuh, ya. Naik ke puncak gunung, kan ujung apa? Kiri kanan. Terus banyak pohon cemara, itu musyrik. Karena pohon cemara itu pohon Kristen. Lu kapan pohon cemara dibaptis? Balonku ada 5. Terus kenapa yang meletus balon hijau? Hijau kan tuh simbol Islam. Sesat itu. Ini orang Papua asal ketemu aja. Ada orang pakai sorban begini, kata apa? Pakai serbet. Kan kurang ajar banget. Wong nabi itu kalau sholat istisqa dia pakai iga, dia pakai lidah, sorban ditaruh begini. Kalau udah khutbah kedua, kira-kira seperti khutbah kedua, dibalik ke kiblat. Dia ada kiblat, sorbannya dibalik. Nah, berarti kan makanya begini. Orang Wahabi bilang orang pakai sorban begini, ini saya dikata pakai serbet ini. Udah kurang ajar loh. Ini gue beli mahal di Mekah nih waktu haji tahun 2019. Udah tinggal 2 lagi katanya. Makanya gue beli dua-duanya. Paham nggak? Ampun, satu isu pakai serbet. Udah seketemunya udah, ya. Ini saya ngomong ini biar ibu makin kuat. Ya, apa yang sudah dijalankan orang tua sini, apa yang sudah ditegaskan ustadz-ustadz di sini, apa yang sudah diajarkan para ustadz di sini, pegang terus sampai mati. Malam Jumat yasinan, kalau perlu bukan cuma yasin, baca surah Al-Kahfi juga. Bener nggak? Ampun ya orang. Nah balik lagi, ini ayat tadi itu, ya. Jadi kita maulid dalam rangka syukur. Jangan ngikutin fatwa siapa? Siapa? Jangan malu-malu apa nyebutin, takut-takut banget orang ini lah. Jangan ngikutin siapa? Wahabi. Tahu Wahabi? Ya, apa Wahabi? Hah? Yang fatwanya surga penyedi doang, yang lain ngontrak gitu. Bid'ah, mungkin lu bid'ah gitu ya. Ini ada lagi yang parah, ini yang parah banget. Dan itu sering diulang-ulang bahwa orang tuanya Nabi mati dalam keadaan kafir. Masya Allah. Makanya sampai sekarang kuburan siapa ibunya Nabi?
Siti Aminah. Iya, non kuis gitu. Nggak ada hadiahnya lu, bener gua nggak kasih hadiah. Ya, kalau tadi mau umroh jika mampu. Ya. Sampai sekarang kuburan Siti Aminah ibunda Nabi nggak jelas. Walaupun orang sudah tahu, tapi nggak dirawat, udah terbengkalai begitu aja. Kayak kuburan kucing gitu, nggak dirawat. Kenapa? Dianggap oleh orang bahwa ibunya Nabi Aminah mati dalam keadaan musyrik. Itu kan ada dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan. Kami tidak akan menyiksa sehingga kami utus seorang rasul. Ini namanya masa patroh namanya, antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad terpaut 530 tahun. Wahyu nggak turun, ajaran nggak turun. Itu namanya masa patroh. Imam Nawawi Al-Bantani At-Taniri Al-Jawi Al-Indonesia itu dalam kitab Tafsir Nawawi, dia mengatakan semua orang yang berada di masa patroh semuanya masuk surga. Gua kagak mau ngecap dah, gua baca aja dah. Ya, biar kuat gitu. Jangan mau digodain orang belon. Orang belon. Bagaimana menurut Imam Nawawi? Keren ini, luar biasa. Nukila Anisuyuti ana abawai Nabi sallallahu alaihi wasallam lam tablughuma ad-da'watu. Wallahu ta'ala yaqul wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan. Wa hakama malam tagluhu da'wah anu yamutu najian wa la yu'adzabu wa yadkhulul jannah. Nih. Tafsir Munir. Siapa yang nulis? Ini orang Indonesia nih. Waktu Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, ya, itu yang pertama kali mengakui adalah Mesir. Kenapa? Sebab orang Mesir udah kenal orang Indonesia. Kenapa? Kitab yang Nawawi banyak dibaca sama ulama-ulama Mesir. Beliau wafat pada tahun 1897. Makamnya di Ma'la. Alhamdulillah waktu saya umroh dan haji sempat ziarah. Bahkan sama cucunya. Tabarukan aja. Nah, beliau mengatakan begini dalam tafsirnya. Dinukil dari Imam Suyuti bahwasanya bapak ibunya Nabi itu belum sampai dakwah Rasul. Karena Allah mengatakan kami tidak akan menyiksa sebelum kami utus seorang Rasul kepada satu kaum. Bahkan ulama tadi menghukumi siapapun yang belum sampai dakwah Rasul mati dalam keadaan selamat, wala yu'adzabu, tidak disiksa, wa yadkhulul jannah, dan masuk surga. Nih jelas tuh. Ini ada 2 jilid. Jilid pertama halaman 475. Jelas itu tuh. Siapa yang mau lawan Imam Suyuti? Barangan aja. Kan nggak boleh nyakitin. Contoh di zaman ini namanya Subai'ah binti Abi Lahab. Ya, tahu Abu Lahab kan? Siapa Abu Lahab? Yang Allah abadikan dalam surah apa? Iya, pokoknya gak enak dah. Itu ada sahabat ngomong begini, anaknya Abu Lahab, anaknya neraka. Itu Subai'ah, anaknya Abu Lahab, sedih. Bapak gue dihina. Akhirnya ngadu pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, orang pada ngomong saya adalah pintu, saya ini adalah anaknya Abu Lahab. Ini ada ini kitab baru nih saya beli, namanya Rosail As-Suyuti. Ngaji dah hari ini gini. An Abi Hurairah qala ja'at Subai'atu bintu Abi Lahab ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna nas yaqul anta bintu hatta binar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mughdib. Faqala ma balu aqwamin yu'dzunani fi qarabati
man ada kharabati faqad adani wa man adani faqad adallah. Jadi satu ketika Subai'ah itu anak dari Abu Lahab datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Subai'ah, ya Rasulullah, manusia pada ngegosip katanya aku adalah anaknya Khotob bin Nar, maksudnya Abu Lahab. Rasulullah ngomong apa? Marah tuh sama yang ngebully siapa? Ngebully anaknya Abu Lahab. Faqala ma balu aqwamin, kenapa sih itu kaum-kaum itu yu'dzunani, menyakiti aku. Jadi sahabat Nabi itu nggak tahan kalau melihat sahabat baik perempuan hingga laki disakiti, dibully. Ada apa? Kalian sama juga nyakitin aku. Itu sahabat aku tuh Subai'ah. Jadi kebenaran anaknya muslimah. Paham nggak? Walaupun bapaknya nyublek begitu. Bapaknya apa? Lu sama nggak sih bahasa kamu gue? Nyublek tau nyublek? Nyebur kecomberan. Kata Rasulullah, ma balu aqwamin yu'dzunani. Kenapa tuh kaum itu menyakiti aku? Fi qarabati, pada kerabatku. Arti kan Abu Lahab juga pamannya Nabi kan? Berarti anaknya paman Nabi, sepupuan kan? Siapa yang ganggu sepupuku? Kan luar biasa. Man ada qarabati, siapa yang mengganggu kerabatku, keluargaku, faqad adani, dia sama aja ganggu aku. Wa man adani faqad adallah, siapa yang ganggu aku sama juga ganggu Allah. Tapi ada satu cerita, ibu apa enggak? Surat Tabat. Coba baca bareng-bareng, ayo. Tabarukan aja, ayo. Bismillah, coba, ayo. Tabbat yada abi paham maksudnya susul baca. Sekarang aneh tanya ente baca Al-Quran dalam sholat banyakkan surah yang panjang apa yang pendek? Ngaku aja, ngaku depan gua mah, ayo. Yang paling sering apa dah? Qul ya, Qulhu, Tabat, Idaja, Anas. Rasulullah saking kagak mau nyinggung keluarganya, konon beliau cuma sekali baca surat Tabat. Coba. Saking kagak mau. Umpamanya Rasulullah baca surat Tabat, di belakang Subai'ah anaknya Abu Lahab, apa nggak kesinggung? Tapi ini riwayat yang saya dapat dari guru saya belum tanya dari mana. Ya karena guru yang ngomong kita percaya baik, udah percaya bah daripada sakit kan gitu kan. Ya percaya kan jadi baik, kalau nggak percaya jadi sakit gitu. Itu sampai gitu Rasulullah. Karena kalau umpama dibaca surat Tabat di belakang, sahabiah juga kan bermakmum. Umpama di belakang ada Subai'ah anaknya Abu Lahab, nggak tahan dia baca surat Tabat. Luar biasa akhlak Rasulullah. Ini orang ngomong sembarangan aja. Aminah, Abdullah mati dalam keadaan kafir. Untungnya apa sih ngomong kayak gitu? Ini biar ente tahu nih, Wahab itu kebangetan banget. Ampun enggak? Ya. Itu yang paling keren tuh, fatwa yang paling brengsek Wahab itu, dia mengatakan bahwa ibu dan bapaknya Nabi masuk neraka. Makanya sampai sekarang tuh kuburan Aminah kagak diurus, dibiarkan kayak kuburan kucing. Nah balik lagi baik deh ya. Jadi kita maulid dalam rangka ini, dalam rangka mensyukuri nikmat diutusnya Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. 5 menit lagi deh. Nah diantaranya apa ya? Di antara rahmat yang Allah turunkan kepada kita selaku umatnya, Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki menyebut ada 14 keistimewaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak sebut semua dah. Di antaranya apa? Yusru syariati Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Syariat Nabi begitu mudah, begitu mudah. Contoh ibadah yang paling fundamental, ibadah yang paling teratas adalah sholat.
Sampai Nabi katakan as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang. Tapi walaupun sholat itu adalah ibadah yang terpenting, tetap lentur, nggak keras. Contoh nih, kita nggak bisa diri, boleh apa? Duduk. Nggak bisa duduk, boleh? Boleh? Berbaring. Nggak bisa berbaring, boleh? Telentang, mati. Telentang mah, tang ditelennya mati. Boleh? Telentang lah gitu ya, bukan tang itu tuh, bukan ya. Ya, baru ulangi lagi. Kalau kita sholat nggak bisa diri, boleh apa? Nggak bisa duduk, boleh apa? Berbaring. Nggak bisa berbaring, boleh apa? Ya katakan telentang lah. Kalau badan udah nggak bisa bergerak, pakai apa? Kelopak mata nih. Bayangin rukun sholat. Ini orang ngedit jadi gitu tuh. Allah. Kalau kelopak mata saja sudah tidak bisa, pakai apa? Hati. Selama hati masih kontak pada Allah, masih wajib sholat. Makanya laki-laki mah gak ada perintahnya sholat. Kalau udah koma baru dah. Sekarang mah masih titik, masih apa nih? Iya. Kalau perempuan mah banyak berhentinya. Head. Berarti gak? Lah nekat, jangan nekat. Kalau head jangan sholat. Tapi kalau laki-laki nggak ada berhentinya sholat. Entah kalau udah koma boleh. Tahu udah koma? Apalagi udah titik, udah selesai udah. Titik. Wah, udah nggak sholat lagi, dia sholat ini. Sholat yang paling fundamental dibikin gampang. Sebegini hebatnya syariat tadi, banyak orang yang nggak sholat, benar. Ya ampun. Soal khusyuk, udah ngaku aja deh kita. Bahkan ada ulama minimal lagi takbir sama salam khusyuk. Ya, ini kan kita paling bisa banget bikin cerpen. Lagi sholat bikin cerpen cerita pendek. Waktu belum sholat, kunci hilang nggak kebayang. Begitu sholat kebayang tuh, cerpen pendek judulnya kunci hilang. Makanya ada orang rese, Pak Ustaz kehilangan kunci ya. Udah Ustaz sholatnya ntar ketemu dah. Ini orang. Tuh kita paling gampang bikin cerpen tuh. Tapi Allah nggak nilai itu. Khusyuk itu dari Allah, nggak bisa dibuat-buat. Saya pernah ngadu, mohon maaf ya, para asatid. Saya punya mursyid Toreko. Kiai, saya udah berbulan-bulan sholat nggak khusyuk. Apa jawabannya? Ridho aja udah. Jawabannya apa ya? Ada orang ustadz nulis buku judulnya khusyuk dalam sholat. Ada pelatihannya tuh. Di mana? Di Cimanggis. Ustadz pada ikut karena judulnya bagus bukunya, khusyuk dalam sholat. Apa? Teori dan praktek khusyuk dalam sholat. Banyak yang ikut karena orang kepengen khusyuk. Satu ketika selesai kajian sholat maghrib, itu yang bikin buku suruh jadi imam. Begitu jadi imam baca fatihahnya berantakan. Begitu salam, gara-gara dia tuh kita jadi nggak khusyuk. Padahal dia nulis apaan? Khusyuk dari Allah, nggak bisa dibuat-buat. Jadi udah itu aja udah kita. Coba andaikan nih Tuhan hitung khusyuk, makanya jauh dari Imam Ghazali. Imam Ghazali kalau sholat satu huruf nggak kebayang, dibatalin sama dia. Kayak apa coba? Imam Ghazali sholat dari mulai takbir sampai salam, kalau satu huruf nggak kebayang, dibatalin sama dia. Manusia macam apa nih orang, hebat banget. Nah coba deh kita. Ingatnya kapan lagi sholat? Ada orang begitu tasawuf udah kemana-mana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, lu sholat lebaran. Ada pada kayak gitu. Ada ustadz kalau udah dekat lebaran. Ustadz aja dah. Ustadz udah dekat lebaran, anak belum punya baju. Begitu tasawuf ke lebaran, dari tasawuf ke adzan ke qomat ke lebaran. Ampun dan. Untungnya ada ulama mengatakan, udah yang terpenting katanya takbir khusyuk, salam khusyuk. Jangan sampai kosong banget. Lain dengan Imam Ghazali. Beliau sholat kalau nggak kebayang satu huruf dibatalin.
Dah balik lagi, jadi begini, begitu mudahnya syariat Nabi. Contoh lagi yang gampang dah, apa? Kita kalau berpergian boleh nggak 4 jadi 2 sholat? Namanya sholat apa? Qashar, bahkan bisa dijamak, jamak qashar. Itu biasa ibu itu, ibu kok ziarah kan? No, kemarin masih ngutang ziarah itu ziarah lagi begitu, paham nggak? Ampun dah. Tapi nggak apa-apa. Praktek itu namanya kita, jamak qashar namanya. Praktek jamak qashar. Kan boleh itu kita 4 jadi 2. Syariat mana yang kayak begini kalau bukan syariat Nabi kita Muhammad SAW? Ada lagi yang namanya puasa. Coba kalau kita bepergian musafir, boleh nggak puasa? Boleh, ganti di hari lain. Mau wudu nggak ada air, paceklik, musim panas, boleh tayamum nggak? Fleksibel tuh ajaran Islam. Cuma udah kayak begini gampangnya masih ada aja orang yang kagak mau sholat. Makanya di zaman Bani Israel begitu kan hari rayanya hari Sabtu tuh sholat. Begitu kagak sholat, paham nggak? Udah gitu godaannya banyak lagi, ya. Ujungnya sebagian Bani Israel nggak sholat. Akhirnya Allah kutuk jadi apaan? Kunu khiradatan khasiin, jadilah kalian kerak-kerak yang hina. Aduh, gara-gara apa tuh? Ninggalin sholat. Jadi kalau di Jumat nih kalau di Jumat jangan mancing, ntar pulang berbuntut bu. Ya bu, kasih tahu anaknya bu. Coba bayangkan kalau keluarga anaknya nggak sholat tuh, anak tuh keluarga miara apa namanya? Na'udzubillah min tilka, ya bukan minjalik, udah parah banget sih, pakai muannas aja dah. Na'udzubillah min tilka, udah sekeluarga gak sholat. Nah, kebun binatang itu. Maknya sholat, bapaknya sholat, anaknya kagak. Tuh bapak mama miara apa? Gua nggak nyebut nih, lo yang nyebut gitu. Ampun dah. Kalau Bani Israel kagak sholat, Allah kutuk jadi kerak. Kalau Nabi enggak, rahmatan lil alamin. Tapi entar ditunggu. Oke, secara anatomis biologis dia bukan gerak, tapi secara psikologis, ayo kerak sholat apa kagak? Kagak. Makanya jangan sampai keluarga kita kagak sholat udah ringan banget. Ya ini kalau saya bahas pagi deh, kalau udah ada satu aja itu. Kita bersyukur dengan diutusnya Nabi kita sebagai Nabi yang rahmatan lil alamin. Ya saya harus tahu diri nih karena udah jam berapa ini? Jam 2 ini, masya Allah. Di jam saya beda kali sama jam ibu. Ya. Jamnya beda, ini masih Singapura punya ini. Ria. Ya, insya Allah nanti kita lanjut 14 baru 1. Ya undang lagi ntar, 14 maulid tuh undang gua gitu. 14 maulid undang gua aja udah gitu. Ya, catat dari sekarang gitu. Ya, kalau enggak ntar habis kiamat gitu. Ya udah, mohon maaf nih saya karena udah malam. Juga banyak anak-anaknya. Jadi kalau saya bawa ke alam kampus terus nanti nggak nyambung. Ya ini macam-macam di jamaah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat kita. Nah barangkali inilah yang dapat Al-Faqih sampaikan. Karena sudah malam, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.